Oke, selamat datang kembali di tutorial Coding Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Teman-teman, di video kali ini kita mau belajar bagaimana cara mengubah themes daripada UI kita menggunakan codingan, menggunakan code. Oke, teman-teman, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengubah si tampilan UI kita menggunakan themes ya. Kalau kemarin ya kita punya sebuah themes, kita bisa ubah themesnya di sini, baik masing-masing tampilannya, warnanya, dan sebagainya. Tapi kadang-kadang teman-teman kita juga pengen mengubah UI kita ini di dalam codingan. Kalau misalkan terjadi sesuatu di dalam game kita. Anggap aja misalkan kalau pesawatnya tertembak atau misalkan nyawa dari pemainnya berkurang, maka kita pengen si UI-nya berubah juga, misalkan seperti itu. Atau mau ganti ras atau ganti kelasnya gitu ya, kelas pemainnya, maka berarti berubah UI-nya. Nah, itu bisa juga teman-teman. Nah, gimana caranya kita bisa mengubah seperti itu? Nah, kita coba aja. Kita akan pasang sebuah script baru. Kita akan cek dia scriptnya namanya menjadi UI code. Ya, UI code. Ini UI code kita, saya akan hapus semua dulu. Oke. Nah, sebelum kita mulai coding, teman-teman, kita mau lihat dulu di dalam dokumentasi. Jadi kalau di dalam dokumentasi daripada node control, ya, control node di sini, kita bisa lihat bahwa di dalam method daripada node controls, dia punya ada beberapa method. Di sini saya udah highlight ya, ada color override, ada constant override, ada font override, dan ada style box override. Nah, override ini sebenarnya buat apa? Nah, kalau kita cek di dalam si Godot-nya, kalau misalnya kita lihat di dalam button misalkan ya, dalam button, di dalam control node sendiri, kalau kita lihat di inspektornya, selain ada themes, kita punya yang namanya themes override. Jadi selain kita bisa pasang themes, kita juga bisa pasang satu override khusus buat button ini aja. Jadi kita bisa lihat di sini, kalau kita lihat, terdiri dari colors, constant, font, dan style. Kalau kita bandingkan yang tadi, kita punya color, constant, font, dan style. Jadi, codingan yang ini itu tersedia untuk mengubah 4 hal ini. Mengubah warna, mengubah constant, mengubah font, mengubah style. Ini sebenarnya sama dengan yang ada di dalam si themes kita. Jadi kalau kita lihat di dalam themes kita di button, si button ini nanti punya juga hal-hal itu. Ini yang buat stylenya, ini yang buat si colornya, ini buat fontnya. Nah, jadi masing-masing ini ada di sini ya teman-teman. Ini konstan by the way. Nah, ada di sini semua teman-teman ya. Oke, nah gimana caranya kita mau ngubah hal ini? Kita coba ya. Kita kan coba aja, kalau misalkan saya klik button ini, saya pengen labelnya berubah nih sebenarnya teman-teman. Kita punya label, backgroundnya warna abu, dan dia punya tulisan putih. By the way, label ini tuh saya ubah abunya itu lewat override, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, override warnanya itu ada warna abu. Tadinya sebenarnya dia warnanya hitam. Oke. Jadi kita akan ganti lagi dia jadi warna abu. Dan kita kasih dia content margin supaya dia masuk ke dalam margin. Jadi kasih 5, dikasih 10. Supaya dia di tengah sedikit ya. Oke, nah sekarang kita ke button. Kita ke button, kita akan tambahkan sinyal barunya, yaitu si press buttonnya. Kalau di press buttonnya, saya pengen connect di sini. Nah, apa yang mau kita lakukan? Kita mau mengubah style daripada si label kita. Maka kita harus ambil dulu labelnya. Kita akan punya di sini var label kita adalah si label. Oke, ini biar gampang aja ya teman-teman ya. Lalu sekarang label kita ini mau kita add apa nih teman-teman? Mau color override, mau constant override, font override, atau shader override, atau style override. Di sini kita coba dulu yang color ya, yang paling gampang ya. Kita color dulu aja, color override. Nah, di color override kita langsung punya font color shadow, atau font outline modulate. Nah, ini dapat dari mana teman-teman pilihan-pilihan ini? Nah, kalau kita lihat di label, kita bisa lihat di bagian override-nya dia, bagian override yang colors, ini kan colors ya. Kita lihat dia ada 3, font color, font outline modulate, sama font color shadow. Jadi sebenarnya si pilihan-pilihan yang ada di sana itu, yang ada di function-nya, itu sama dengan pilihan yang di sini. Nah, ini custom colors, font color. Di sini ada font outline modulate. Jadi sama dengan yang tadi kita punya di dalam codingan, font color di sini. Jadi kalau kita ngubah di sini itu sama dengan ngubah yang tadi di depan, teman-teman. Jadi tinggal kita ganti aja misalkan di sini color 1,0,0 berarti kita pengen warna merah gitu ya. Karena kalau kita klik dan jalankan, kita klik buttonnya, kita akan lihat si labelnya ini akan berubah warnanya jadi merah tulisannya. Oke, segampang itu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita pengen nyoba yang lain, bisa nggak teman-teman? Kalau selain dari font color, misalkan kita pengen yang lebih susah sedikit. Yaitu di dalam label ini kan selain kalau colors, constant, sama font, kan cara kerjanya mirip-mirip teman-teman ya. Tinggal kita ubah aja. Tapi kalau di sini saya pengen ngubah
stylenya, gimana cara kita ngubah stylenya. Nah, kita bisa ubah ini, kalau saya klik sampel button ini, kalau kita ketik ya, label kita titik add style override, seperti ini. Dia menerimanya dua parameter, teman-teman. Stringnya sama style box-nya. Nah, stringnya dapat dari mana? Stringnya itu dapat dari, kalau kita ke label, kita lihat di sini, kita punya style itu ada berapa jenis? Ada normal, ya, stylenya cuma normal di sini kalau untuk label ya. Tapi kalau untuk nanti button ada press, ada hover dan lain-lain. Di sini cuma normal doang. Nah, kita punya style normal di sini dan dia udah punya style sebelumnya. Jadi teman-teman sebenarnya ada dua pilihan di sini. Nah, ada dua pilihan teman-teman, tapi pertama kali kita tulis dulu normal begini. Dan lalu di sini, nah ini adalah style box. Nah, style box ini bisa kita tulis new style. Nah, untuk ngebuat si new style ini, kita ada dua pilihan, teman. Pilihan pertama adalah kita copy aja dari yang sudah ada. Jadi kita ambil yang sudah ada, terus kita copy. Nah, gimana cara kita copy-nya? Caranya itu kita tinggal ambil aja misalkan si label, titik, kita get style box. Kita get style box normal, ya. Kemudian kita duplicate. Oh maaf, label kita di sini. Jadi kita punya label kita seperti ini, kita get style box-nya, kita duplicate, maka di sini kita akan punya nilai yang sama dengan yang sebelumnya kita punya di style-nya, cuman nanti kita bisa ubah, jadi misalnya new style, kita kasih background color-nya kita ubah deh, jadi color dot misalkan apa ya, 100 deh, kita merahin juga aja biar kelihatan jelas ya. Oke, kalau kita jalanin sekarang teman-teman, kalau kita klik sampel button-nya, kita akan lihat si labelnya akan berubah sepenuhnya merah karena tulisannya juga merah begitu ya. Kalau misalkan pengen kelihatan tulisannya kita kasih aja 000 jadi hitam ya. Jalanin. Nah, kita bisa lihat si labelnya berubah jadi merah, tulisannya jadi hitam, tapi si marginnya yang 10 ke bawah dan 5 ke samping ini masih ada. Karena kita memutuskan untuk menduplikat si file box-nya. Cara keduanya adalah kita bikin baru, teman-teman. Jadi kita bikin new style, lalu kita akan bilang style box. Nah, ini kita bisa pilih yang mana style box-nya, yang kemarin kita udah jelasin ya. Style box flat, jadi tox.new. Nah, kalau udah new begini, teman-teman, kalau kita punya yang baru seperti ini, kita coba aja yang baru bedanya apa. Tadinya seperti ini, kalau kita klik sampel button, kita bisa lihat si warnanya berubah, tapi marginnya hilang, teman-teman. Karena nilai daripada si style box yang sebelumnya, itu semua direset. Jadi kita bikin sesuatu yang baru. Itu bedanya, teman-teman, ya, antara tadi yang duplikat sama bikin yang baru. Oh, by the way, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya, kalau misalnya di sini kita bisa label kita titik get style box, berarti kita punya juga label kita di sini. Bisa get, itu bisa macam-macam. Kita bisa get color, kita bisa get konstan tadi ya, kita bisa get font juga bisa gitu ya. Jadi kalau kita get color, coba kita get color gitu ya, kita bisa ambil get color yang apa yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita pengen balikin lagi si label color kita sebelumnya, sebenarnya bisa aja. Jadi misalkan kita pengen di awal kita ambil, bisa aja kita bikin function ready, misalkan. Kita punya warna awal gitu. Warna awalnya itu kita akan kasih dari misalkan label titik get color dari font color kita. Jadi kalau misalnya di sini kita sudah berhasil misalkan mau kasih warna merah gitu, kalau misalkan saya tekan tombol kedua, saya punya kebetulan saya punya button 2 gitu ya. Saya punya button 2, saya akan pasang press yang sama. Nah, di sini kita bisa aja langsung ngambil si label kita ini sama override lagi. Tapi kali ini kita nggak pakai warna hitam, kita akan pakai warna yang sebelumnya, warna awal. Jadi kalau kita jalanin, tadinya warnanya putih begini, kita klik jadi warna hitam. Kalau kita klik yang bawah, dia akan jadi warna putih kembali. Karena dia menggunakan warna awal yang kita punya. Gitu ya. Jadi kita bisa set, kita bisa get teman-teman ya. Kita bisa set, bisa get. Caranya seperti itu. Sebagai bonus teman-teman ada cara kedua yang sama dengan cara yang seperti ini, cuman mungkin lebih apa ya, nggak tahu teman-teman lebih suka yang mana begitu ya. Saya akan kasih aja contohnya hal yang sama tapi menggunakan sintaks yang berbeda gitu ya, menggunakan cara penulisan yang berbeda.
Kayak gimana caranya? Oke, kalau kita pengen buah add color override ini, sebenarnya kita bisa ganti add color override ini, yang sama ini, dengan perintah seperti ini. Label kita ketik set. Nah, set di sini, kita akan ambil setnya itu dari, kalau kamu lihat di label, kita punya themes, kita punya colors, dan font color. Sebutannya adalah custom colors slash font color. Ini ya propertinya ya namanya ya. Properti namanya itu ini kan, custom colors slash font color. Nah, ini bisa kita tulis juga di sini, di dalam codingan kita, custom colors slash font color. Nah, kita kasih color 000. Nah, jadi teman-teman, yang atas ini, dengan yang bawah ini, itu sama persis. Jadi kalau kita cek, sama ya, sama persis. Nah, kalau nggak ngambilnya gimana? Kalau ngambil itu kan kalau kita ngeset ya. Kalau kita ngambil gimana? Contohnya ini, tadi kan kita ngambil ya mana yang? Oh ini ngambil get color ya. Kalau get color sama aja kita bisa pilih warna awal. Warna awal ini bisa kita kasih label kita. Ini kayaknya labelnya mana yang di atas aja ya biar gampang ya. Kita akan kasih dia label kita di atas. Nah kita setnya biar enak, jangan di sini tapi setnya di awal sini aja. Oke. Dari sini warna awal kita bisa ambilnya menggunakan, bisa membandingkan di sebelah side by side ya teman-teman ya. Bisa get color seperti itu, atau kita bisa juga pakai get, di sini get, terus kita kasih custom color tadi. Nah, ini sama aja teman-teman. Jadi kalau pengen spesifik, kita bisa get color, atau kita bisa langsung di add color override, atau add constant override, atau add yang lain, atau kita bisa menggunakan si properti panjangnya. Jadi kalau pakai properti panjangnya, kita cukup perintahnya get sama set aja teman-teman. Gitu ya. Oke, jadi itulah cara teman-teman kita bisa mengubah si UI kita menggunakan coding. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Terima kasih banyak atas perhatiannya.